Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar matematika mengenai kecepatan. Nah, kecepatan ini ada hubungannya dengan konversi waktu dan konversi panjang yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Perhatikan gambar berikut ini ya. Coba kalian tebak, mana di antara mereka yang paling lambat sampai yang paling cepat? Ternyata yang paling lambat adalah kura-kura. Dalam 1 jam dia hanya mampu berjalan maksimal sejauh 6 km. Lalu ada yang lebih cepat, yaitu gajah. Jika berlari, dalam 1 jam dia bisa menempuh jarak maksimal 24 km. Kemudian ada kuda dengan kecepatan lari yaitu 88 km per jam. Selanjutnya ada motor sport dengan kecepatan 356 km per jam. Dan yang paling cepat dari mereka berlima adalah pesawat terbang dengan kecepatan mencapai 930 km per jam. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Ya, ini adalah alat untuk mengetahui kecepatan yang ada di sepeda motor. Namanya yaitu speedometer. Angka yang tertera di speedometer tersebut menunjukkan kecepatan sepeda saat berjalan. Nah, berikut ini adalah contoh permasalahan sehari-hari yang biasa kita jumpai. Perhatikan ya. Dayu akan berangkat ke sekolah yang berjarak 600 meter. Dayu mempunyai 2 pilihan transportasi untuk tiba di sekolahnya, yaitu yang pertama naik angkot dengan kecepatan 30 meter per menit atau naik ojek dengan kecepatan 40 meter per menit. Transportasi manakah yang akan dipilih Dayu agar lebih cepat sampai? Ayo kita bahas. Untuk angkot, tadi jarak dari rumah ke sekolah 600 meter. Kecepatan angkotnya yaitu 30 meter per menit. Ternyata waktu yang ditempuh menghabiskan 20 menit. Sedangkan pada ojek tadi jaraknya sama ya, yaitu 600 meter. Kecepatan ojeknya yaitu 40 meter per menit. Dan ternyata waktu yang ditempuh yaitu 15 menit. Jadi, transportasi yang lebih cepat adalah ojek. Nah, dari permasalahan tersebut, kita bisa memecahkannya dengan belajar mengenai kecepatan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Sementara kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, untuk menghitung kecepatan tersebut, kita menggunakan rumus yaitu V sama dengan S per T. Atau V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan kecepatan, S yaitu jarak, dan T yaitu waktu. Nah, satuan kecepatan yaitu kilometer per jam atau meter per menit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Berapakah kecepatan sepeda motor Pak Ali? Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan 3 hal, yaitu apa saja yang diketahui, apa yang ditanyakan, lalu baru kita mengerjakannya dijawab seperti ini. Di soal tadi, apa saja yang sudah kita ketahui? Ya, yang pertama adalah waktunya, yaitu 2 jam. Waktu dilambangkan dengan T, sehingga ditulis seperti ini. T sama dengan 2 jam. Kemudian, selain waktu, hal lain apa yang kita ketahui? Ya, jaraknya. Jaraknya yaitu 90 km. Jarak dilambangkan dengan huruf S, sehingga kita tulis seperti ini. S sama dengan 90 km. Lalu, apa ya yang ditanyakan dari soal tersebut? Ya, kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V, sehingga bisa kita tulis seperti ini. V sama dengan titik-titik, kemudian tanda tanya. Setelah itu, baru kita hitung di bagian jawab. Masih ingat ya rumusnya tadi? Kalian bisa lihat yang di pojok kanan atas itu. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, atau V sama dengan S dibagi T. Lalu kita masukkan. S tadi berapa? Ternyata 90 km. Dan T-nya tadi berapa? Ya, 2 jam. Sehingga bisa kita hitung 90 dibagi 2. Berapa 90 dibagi 2? Ya, 45.
Satuannya yaitu kilometer per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Nah, ini adalah contoh soal yang lain. Yang sudah diketahui yaitu jarak dan waktunya. Jika contoh 1 tadi satuan jaraknya sudah kilometer dan satuan waktunya sudah jam, bagaimana jika satuannya berbeda seperti nomor 3, 4, dan 5? Di situ nomor 3 hektometer, nomor 4 meter, dan nomor 5 dekameter. Padahal satuan yang ditanyakan adalah kilometer dan jam. Nah, bagaimana ya? Ayo, mari kita bahas. Untuk membahas nomor 3, 4, dan 5, kita menggunakan konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Pada nomor 3, yang diketahui yaitu jaraknya. S sama dengan 30 hektometer. Karena yang ditanyakan kilometer, maka kita harus ubah dulu menjadi kilometer. Perhatikan tangga konversi panjang di atas. Hektometer ke kilometer naik 1 tingkat, sehingga harus kita bagi dengan 10, atau kita bisa mencoret tolnya 1, sehingga menjadi 30 km. Kemudian, waktunya yaitu 120 menit, kita ubah menjadi jam. 120 menit, jika diubah menjadi jam, harus kita bagi dengan 60, seperti ini. 120 dibagi 60, yaitu 2 jam. Apa tadi yang ditanyakan? Ya, kecepatan. Kita tulis V sama dengan titik-titik. Setelah itu, baru kita hitung menggunakan rumus kecepatan tadi. V sama dengan S dibagi T. S kita tulis yang sudah dikonversikan tadi, yaitu 30 km. Untuk T juga seperti itu, yang sudah dikonversikan tadi, yaitu 2 jam. 30 km dibagi 2 jam. 30 dibagi 2 berapa? Ya, 15 km per jam. Untuk yang nomor 4, caranya juga sama seperti nomor 3 tadi ya. Kita ubah dulu satuannya. Jaraknya sama dengan 5.000 meter. Nah, meter ke kilometer naik berapa ya? Ya, naik 3. 1, 2, 3. Sehingga dibagi dengan 1000 atau kita coret nolnya 3. Nah, jadi 5.000 meter sama dengan 5 km. Begitupun untuk waktunya. 30 menit kita jadikan jam. 30 menit dibagi 60 yaitu setengah jam. Sekarang kita hitung dengan rumus V sama dengan S dibagi T, di mana S yaitu jarak yang sudah dikonversikan tadi yaitu 5 km, dan waktu yang sudah dikonversikan yaitu setengah jam. 5 dibagi setengah, hasilnya yaitu 10. Jadi, 5 km dibagi setengah jam, hasilnya yaitu 10 km per jam. Nomor 5, caranya sama dengan nomor 3 dan nomor 4 tadi, yaitu jarak dan waktunya kita konversikan. Di sini diketahui jaraknya yaitu 4.500 dekameter. Dekameter kita harus menjadikannya kilometer. Ayo naik berapa? Ya, naik 2. 1, 2. Jadi, 4.500 kita bagi 100 atau bisa kita coret nolnya 2 menjadi 45 km. Untuk waktunya 90 menit kita jadikan jam juga. 90 menit dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. Nah, setelah kita konversikan, lalu kita hitung menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. S-nya yaitu jaraknya tadi yang sudah dikonversikan yaitu 45 km, dan waktu yang sudah dikonversikan tadi yaitu 1,5 jam. 45 dibagi 1,5 yaitu 30. Jadi, 45 km dibagi 1,5 jam, hasilnya adalah 30 km per jam. Nah, itulah rumus kecepatan dan bagaimana cara menghitungnya. Terima kasih ya sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.